Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini bersama saya Dapur Talenan. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti saya membuat kue sempret atau semprit. Itu yang biasa digunakan di saat Lebaran di meja untuk dihidangkan ke tamu saat Lebaran ataupun Imlek ya. Resep yang saya posting ini benar-benar enak ya teman-teman. Ini saya sudah bikin, ini resep leluhur saya turun temurun. Saya gunakan resep ini di setiap Imlek. Ini juga bisa dijadikan ide bisnis ya, kue kering ya teman-teman, bagi yang mau jualan kue di saat Imlek atau Lebaran. Oke, bahan-bahannya sebagai berikut teman-teman. Di sini bisa dilihat ya, ini ada 2 on mentega. Kali ini saya akan menggunakan mentega 2 on saja. Oke, di sini ada 1 butir telur. Ini kita ambil kuningnya saja. Oke, dan di sini ada terigu. Ini terigu harus digoreng dulu ya teman-teman ya, sampai ringan. Oke, ini sudah saya goreng, sudah saya ayak juga. Jadi ini benar-benar sudah halus ya, tidak ada butiran. Ini saya sediakan 2 on. Untuk terigu sendiri ini kita pakai secukupnya saja di terakhir nanti, asal tidak lengket di tangan. Dan di sini ada tepung maizena ini ya. Ini tepung maizena takarannya 1,5 on ya teman-teman. Untuk mentega 2 on saya gunakan maizena yang seperti ini, maizenaku ya, saya beli yang besar, saya timbang lagi menjadi 150 gram ya. Oke, dan di sini bisa dilihat ini ada gula halus. Ini untuk 2 on mentega kita menggunakan gula halus 125 gram. Ini bisa dikurangi juga bagi teman-teman yang tidak suka manis ya, menjadi 1 on atau 80 gram, itu sesuai selera saja. Dan di sini ada vanili 1 bungkus, saya gunakan yang seperti ini. Oke, dan di sini ada susu bubuk. Susu bubuk ini saya gunakan cukup banyak ya, kebetulan saya ada stok, jadi saya menggunakan 50 gram. Ini saya gunakan susu bubuk full cream Bendera ya. Boleh juga Denko, boleh juga dikurangin menjadi 27 gram. Denko yang kemasan saset boleh juga, gunakan 1 boleh ya. Ini kebetulan ada, saya menggunakan lebih banyak. Dan ini adalah cetakan sempretnya guys. Saya pakai yang dorong ya, karena saya nggak punya cetakan sempret yang gimana-gimana ya. Jadi kita gunakan yang ini saja. Dan ini ada loyang yang sudah saya olesi mentega, yang nantinya buat cetakan kue sempretnya. Oke, di sini kita akan masukkan bahan-bahannya dulu ya. Ini kita masukkan telur ya ke dalam menteganya. Setelah itu vanilinya kita tuang 1 bungkus ya. Setelah itu kita akan masukkan untuk gula halusnya. Oke, gula halus kita masukkan semua ya. Oke, setelah gula halus kita masukkan semua, maka ini susu bubuk yang akan kita masukkan. Oke, susu bubuk kita masukkan. Ini boleh menggunakan spatula, boleh juga menggunakan tangan ya, diremas-remas sampai tercampur. Tapi di sini saya akan menggunakan mixer ya, supaya lebih cepat tercampur. Oke, ini dengan kecepatan rendah aja teman-teman. Oke. Kita mix sebentar sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini tidak perlu lama-lama ya. Untuk adonan sendiri ini bukan supaya mengembang, tapi ini supaya tercampur aja ya guys. Karena kalau sampai adonannya mengembang maka rasanya akan berbeda. Jadi pastikan ini mengocoknya tidak perlu mengembang, asal tercampur seperti ini cukup ya. Oke, seperti ini ya. Kita bersihkan dulu untuk ininya bersih mixernya. Oke, di sini saya akan menggunakan spatula untuk mencampur pinggirannya ya guys ya. Saya gunakan spatula, kita campur pinggirannya. Bisa dilihat ini sudah tercampur. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita masukkan terlebih dahulu adalah tepung maizenanya. Ini tepung maizenanya kita masukkan semua saja karena memang akan terpakai semua. Oke, seperti ini kita aduk. Ini cukup menggunakan spatula saja ya guys, tidak perlu menggunakan mixer lagi, karena
ini adonan tepung dia akan terbang kemana-mana guys kalau kita menggunakan mixer ya. Boleh juga menggunakan tangan supaya lebih cepat guys. Oke, ini bisa dilihat ya, ini adonan maizena. Ini sudah mulai tercampur dengan menteganya. Oke, kita aduk terus sampai maizenanya benar-benar sudah tercampur. Oke. Oke. Sudah tercampur. Setelah semuanya tercampur ya guys. Di sini kita akan tambahkan terigunya. Untuk terigunya ini saya gunakan segitiga biru ya guys, di protein sedang. Ini kita tambahkan sedikit demi sedikit. Karena untuk terigu sendiri ini hanya untuk mengeraskan adonan supaya tidak lengket di tangan dan bisa dicetak. Oke. Oke, saya gunakan tangan saja ya guys biar cepat. Tangan saya sudah dicuci kebetulan. Sudah bersih. Oke. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ini pokoknya kue ini simple dan mudah ya guys, daripada kita harus membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal ya per toplesnya. Menurut saya lebih baik kita bikin sendiri saja guys ya. Ya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Oke. Ini bisa dilihat ya guys, ini sudah tercampur adonannya dan sudah tidak terlalu lembek. Ini sudah tidak lengket kemana-mana dan siap dicetak ya guys. Oke, di sini saya akan membuat adonannya dulu. Apabila dirasa masih kurang ya guys, ini bisa ditambahkan sedikit demi sedikit lagi tepung terigu. Ini masih agak sedikit lengket. Oke, kita akan tambahkan sedikit lagi tepung terigunya, cukup sedikit saja ya, karena kalau terlalu keras itu ya nggak enak lagi ya guys. Adonannya cukup sedikit saja kita tambahkan asal tidak terlalu lengket di tangan. Oke, bisa dilihat ya guys, ini adonan kue sempretnya sudah jadi. Dan cara menggunakan cetakannya sekarang saya akan praktekkan cara mencetak si adonan sempret sendiri ya di loyang. Oke, ini kita masukkan teman-teman ke dalam cetakannya ya. Ini terlihat ya. Oke, seperti ini. Oke, waduh ini kepanjangannya teman-teman ya, saya akan pendekkan. Ini boleh menggunakan pisau atau menggunakan spatula pemotong seperti ini juga bisa ya. Kita cetak terus sampai dengan adonannya habis ya. Setelah habis baru saya akan nyalakan oven dan baru akan kita oven. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita cetak sampai loyang-loyang berikutnya. Pastikan ikutin saya terus sampai dengan proses mengoven dan selesai. Oke, jangan skip-skip ya teman-teman ya, biar nggak gagal paham. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ya, saya sudah selesai mencetak. Dari tadi margarin yang 2 on ya, mentega Blue Band yang 2 on itu sekarang menjadi 2 loyang setengah kue sempretnya, dan ini siap kita oven ya. Kita akan oven ini ya sampai dia kuning, nanti baru akan kita keluarkan dari oven. Oke, ikuti saya terus sampai proses pengovenan. Di sini saya menggunakan oven listrik ya teman-teman. Bisa dilihat ya, untuk suhunya saya set 170, untuk api atas bawah ya. Akan kita letakkan untuk loyangnya ya, bagian atas dan juga bagian bawah.
kita akan tutup sampai dia menguning, baru akan kita angkat teman-teman. Oke, ikuti saya terus sampai dengan selesai, jangan di skip-skip ya nontonnya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya di sini kue saya yang saya oven ini sudah kuning. Setelah saya oven kurang lebih 5 menit sampai 8 menit. Ini sudah kuning merata ya. Untuk menitnya itu tergantung dari oven kita masing-masing ya. Kalau oven saya sendiri ini cukup 5 menit sampai 7 menit ya. Karena kalau 10 menit ini agak sedikit gosong, bagi yang suka makan kuning boleh ya. Ini jadi seperti ini ya. Dan ini benar-benar untuk rasa tidak diragukan lagi. Ini lumer di mulut, renyah di mulut, dan wangi banget. Ini pas banget. Ini sangat-sangat wangi ya teman-teman ya. Demikian bersama saya hari ini di resep saya kue sempret. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Tolong dibantu subscribe-nya. Ikuti saya terus di dapur talenan setiap harinya bersama saya di resep-resep lainnya. Oke, terima kasih. Saya harapkan untuk bantuan subscribe-nya ya teman-teman semua. Oke.